Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai evolusi pengelolaan zakat dari era klasik hingga era digital. Langsung saja materi pertama yaitu pengelolaan zakat di era klasik 1.0. Pada era awal perkembangan zakat, yaitu zakat era 1.0, di mana pengelolaan zakat masih bersifat tradisional. Hal ini sama dengan karakteristik pada era revolusi industri 1.0, di mana 5 operasional industri masih berbasis manual dan mekanikal. Penghimpunan zakat pada era ini dilakukan secara sukarela, dan tidak ada lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan zakat. Pendistribusian zakat juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat Muslim. Masyarakat yang mempunyai harta memberikan zakat langsung kepada penerima zakat. Demikian halnya dengan pendayagunaan zakat pada era ini, masih terbatas pada kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, di mana era sebelum tahun 80-an zakat hanya dimaknai sebagai kewajiban individual tanpa adanya hubungan dengan lembaga ataupun negara. Materi kedua yaitu pengelolaan zakat di era klasik 2.0. Zakat era 2.0 ditandai dengan mulai bermunculan lembaga amil zakat. Pada era ini, mulai muncul lembaga-lembaga yang khusus mengelola zakat. Contohnya adalah Baitul Mal, yang berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada penerima zakat. Lembaga ini dikelola oleh negara atau pemerintah, dan memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, serta memanfaatkan zakat. Era ini menggambarkan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan sudah adanya keterlibatan teknologi dalam proses pengelolaannya, baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya. Lembaga ini biasanya melakukan survei dan pemetaan terhadap calon penerima zakat, serta menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan transparan. Pendayagunaan zakat pada era ini lebih beragam dan tidak terbatas pada kebutuhan dasar saja. Dalam hal penghimpunan zakat, komputer digunakan sebagai pengelolaan database Muzaki. Sedangkan dalam hal pendistribusian zakat, komputer digunakan untuk pengelolaan database Mustahik dan pembuatan laporan distribusi zakat. Pengelolaan zakat di era modern 3.0. Zakat era 3.0 adalah era di mana internet dan media sosial menjadi media yang paling banyak digunakan dan disukai oleh publik. Pada era ini muncul sarana edukasi zakat yang lebih luas melalui media sosial. Dalam bidang penghimpunan muncul bentuk website donasi dan berbagai platform pembayaran zakat. Pengelolaan zakat semakin terintegrasi dengan sistem keuangan modern. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai menggunakan teknologi digital untuk menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat. Pengelolaan zakat di era modern 4.0. Sistem pendistribusian zakat di era ini semakin terencana dan terukur dengan memanfaatkan berbagai teknologi untuk mendukung efektivitas serta efisiensi distribusi zakat. Selain itu, pengelolaan zakat juga semakin transparan dan akuntabel dengan adanya aplikasi dan sistem informasi yang memudahkan pemantauan dan pelaporan penggunaan zakat. Salah satu strategi yang umum digunakan pada era 4.0 adalah pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi mobile, platform online, dan pembayaran non-tunai. Pada era ini, pendayagunaan zakat semakin terarah dan berdampak nyata dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat perekonomian umat. Lembaga pengelola zakat memanfaatkan zakat untuk mengembangkan sektor produktif dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan serta pemberdayaan ekonomi. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat pada era ini dalam rangka lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, yaitu pemberdayaan UMKM, program pendidikan, dan program kesehatan. Pengelolaan zakat di era digital 5.0. Pada era ini, pengelolaan zakat semakin terintegrasi dengan teknologi. Lembaga zakat menggunakan platform digital untuk memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat. Masyarakat dapat mengirimkan zakat mereka melalui aplikasi mobile atau situs web, dan lembaga zakat dapat langsung mendistribusikan zakat tersebut kepada penerima zakat. Selain itu, lembaga zakat juga menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan zakat. Strategi yang dapat digunakan dengan adanya revolusi 5.0 ini yakni dengan melakukan pelatihan kepada lembaga amil zakat terkait teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan zakat, yakni contohnya dengan membuat aplikasi-aplikasi mobile yang mudah diakses dimanapun masyarakat berada, khususnya kepada para pengelola Basnas. Selain pengelola, kepada masyarakat pun harus ada sosialisasi atau seperti mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk pentingnya zakat dalam kehidupan beragama dan bernegara. Selanjutnya, memperluas jaringan kepada seluruh pelosok negeri sehingga bisa mengenalkan seberapa pentingnya zakat untuk kalangan masyarakat Muslim yang ada di negara Indonesia.
Dengan adanya Revolusi 5.0 ini pun dapat mempermudah lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat masyarakat. Dan diharapkan kepada para lembaga yang mengelola zakat harus profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai mestinya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.